Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam penyampaian technical meeting mata praktikum teori portofolio dan analisis investasi dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa membawa kita pada jalan kebenaran untuk menuju Islam yang kafah. Baik, teman-teman peserta praktikum yang saya hormati, hari ini saya akan menyampaikan technical meeting dari mata praktikum teori portofolio dan analisis investasi. Ya. Perkenalkan, nama saya Novi Puji Lestari. Saya akan menyampaikan beberapa aturan di dalam praktikum teori portofolio dan analisis investasi. Sebelum kita membahas ke technical meetingnya, saya akan memperkenalkan beberapa instruktur yang ada di mata praktikum teori portofolio dan analisis investasi. Yang pertama ada Dr. Muhammad Jihadi MSI, kemudian ada Dr. Andes Warsono MM, kemudian ada Dr. Anda Dewi Nurjana MM, Dr. Anda Erna Retna Rahajeng MM, kemudian ada Novita Ratnasatiti SEMM, Novi Puji Lestari SEMM, Calimatus Sakdiah SEMM, dan Widyo Sudiono STMBA. Nah, itu adalah nama instruktur yang ada pada mata praktikum teori portofolio dan analisis investasi. Baik, selanjutnya sebenarnya apa sih kompetensi yang kita harapkan atau yang kita inginkan selaku instruktur yang ada di mata praktikum teori portofolio dan analisis investasi ini? Yang pertama adalah mahasiswa itu mampu menganalisis kasus-kasus terkait teori portofolio dan analisis investasi. Karena kalau kita bicara investasi, sebenarnya yang dibahas itu bukan hanya melulu pada saham atau surat berharga. Namun karena yang kita fokuskan ini adalah portofolio, sehingga fokus kita pada mata praktikum ini adalah lebih ke analisis saham. Kemudian kompetensi yang kedua itu adalah mahasiswa mampu menganalisis keputusan-keputusan terkait penentuan portofolio optimal. Jadi sebenarnya apa sih portofolio? Kami rasa teman-teman semua itu sudah mendapatkan materi ketika ada seminar tentang teori portofolio dan analisis investasi sebelumnya. Ya, jadi portofolio itu adalah kombinasi dari berbagai macam aset untuk kita lakukan investasi supaya bisa mengatur yang namanya pengembalian dan risiko. Nah, kemudian yang ketiga, mahasiswa itu mempunyai gambaran pengambilan keputusan untuk melakukan investasi, khususnya pada surat berharga. Jadi harapannya dengan adanya praktikum ini, mahasiswa itu bisa melakukan pengambilan keputusan atau making decision ya terkait apa saya harus mengambil investasi pada surat berharga ataukah tidak, seperti itu. Kemudian metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran yang dilakukan pada mata praktikum teori portofolio dan analisis investasi ini ada yang pertama adalah analisis kasus. Ya, karena di situ memang murni ada studi kasus, maka analisis kasus yang pertama. Kemudian yang kedua adalah konsultasi. Konsultasi ini nanti sudah dijadwalkan sendiri oleh laboratorium manajemen, jadi nanti kita ikuti sesuai dengan jadwal. Kemudian diskusi, jadi di tahap diskusi itu nanti teman-teman mempresentasikan hasil dari analisis data yang sudah dikerjakan bersama tim, kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas, seperti itu. Kemudian yang keempat ada game terkait investasi, jadi game terkait investasi ini nanti teman-teman dibekali dengan modal virtual, kemudian teman-teman main game secara online terkait dengan pembelian saham. Nah, nanti kita akan beri waktunya untuk game tersebut, kemudian kita akan melihat bagaimana analisis teknikal dan analisis fundamental yang dilakukan oleh teman-teman praktikan semuanya. Kemudian selanjutnya untuk alat atau bahan atau sumber pembelajaran. Nah, alat-alat atau bahan yang dilakukan untuk mata praktikum teori portofolio dan analisis investasi ini, yang pertama ya jelas ada modul ya tentang bahan ajar, kemudian buku teks itu bisa apapun yang dipakai, boleh buku teks yang menggunakan versi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau apapun yang mendukung materi dari teori portofolio dan analisis investasi ini. Karena nanti kita membahas tentang single index model, maka teman-teman juga bisa menggunakan buku teks lain yang kira-kira mendukung. Kemudian data-data saham ya, data-data saham karena memang di studi kasusnya nanti teman-teman diminta untuk memilih
indeks saham yang akan digunakan untuk dianalisis. Kemudian internet jelas ya, kemudian ada lembar kerja atau worksheet-nya yang ada di dalam modul. Kemudian pembuatan PowerPoint dan ada audio atau video itu nanti digunakan ketika teman-teman presentasi karena kita sementara menggunakan secara daring. Nah, selanjutnya tentang kriteria penilaian. Jadi kriteria penilaiannya itu apa saja? Yang pertama jelas kehadiran ya. Kami harapkan untuk mata praktikum teori portofolio dan analisis investasi ini kehadirannya juga maksimal sesuai dengan aturan yang ada di laboratorium manajemen, berapa kali kehadiran dan berapa kali boleh izin, seperti itu harus diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah partisipasi, karena yang dinilai kita itu bukan hanya makalahnya, bukan hanya lembar kerjanya, tetapi juga ada partisipasi dari teman-teman semua yang kita harapkan. Maka silahkan nanti berlomba-lomba untuk memberikan partisipasi aktif, baik itu pertanyaan maupun menjawab ketika ada pertanyaan ya, ketika diskusi. Kemudian kerjasama tim. Nah, kerjasama tim ini nanti terlihat di mana? Ketika teman-teman main game simulasi, nanti akan ada terlihat bagaimana kerjasama tim. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kerjasama tim ketika teman-teman melakukan presentasi. Nah, itu nanti dibagi siapa yang membahas misalkan tentang risiko, siapa yang membahas tentang return, kemudian siapa yang akan membahas tentang analisisnya. Nah, seperti itu silakan nanti dibagi dengan format bebas, silakan dibentuk sendiri oleh tim. Kemudian yang keempat adalah presentasi ya. Jadi presentasi ini tampilkan presentasi sebaik mungkin, baik itu tampilan PowerPoint-nya maupun tampilan ketika teman-teman untuk diskusi. Attitude itu juga dinilai, kemampuan teman-teman menganalisis teori itu juga masuk ke penilaian ya. Jadi pemahaman teori itu juga diperhatikan. Bukan asal menghitung atau asal ada angkanya, tetapi kemampuan teman-teman memahami teori dari portofolio ini juga penting. Kemudian selanjutnya kemampuan analisis data, di situ ada poin 20% ya. Kemampuan analisis data ini karena memang fokus kita itu pada analisis data untuk menentukan mana portofolio itu yang optimal itu, sehingga kemampuan analisis data atau menginterpretasikan angka itu tadi menjadi poin yang nilainya besar ya, poinnya 20%. Kemudian yang terakhir poin yang juga tinggi adalah hasil laporan praktikum. Kalau hasil laporan praktikum ini sesuai dengan aturan lab manajemen yang dikumpulkan, yaitu ada makalah, kemudian ada modul, mungkin ada video atau audio yang dikumpulkan, silakan nanti juga diikuti karena itu mempengaruhi penilaian dan kelulusan dari teman-teman semua. Kemudian untuk pelaksanaan praktikum, nah praktikum kita itu sebenarnya normalnya atau aktifnya itu ada 6 kali pertemuan, kemudian ada 1 kali pertemuan itu untuk pengumpulan makalah. Jadi untuk pertemuan pertama itu adalah technical meeting yang kita sampaikan pada hari ini sudah masuk ke pertemuan pertama. Jadi technical meeting dan penugasan yang pertama. Penugasan yang pertama nanti sesuai dengan aturan yang ada di modul. Kemudian yang kedua itu adalah konsultasi. Jadi kita konsultasinya ada 2 kali, pertemuan kedua dan ketiga. Kemudian setelah konsultasi, nanti pertemuan keempat, 5 itu kita presentasi. Jadi kalau misalkan dalam satu kelas itu ada 6 kelompok, maka ketika pertemuan keempat itu 3 kelompok yang maju, kemudian pertemuan kelima juga 3 kelompok yang maju. Kemudian pertemuan ke-6 itu adalah game trading saham dan simulasi, sehingga nanti teman-teman diberi waktu 1 minggu biasanya untuk melakukan trading dari saham sesuai dengan format yang kita berikan. Kemudian terakhir untuk pengumpulan makalah, modul dan evaluasi dari kegiatan praktikum. Nah, selanjutnya ada tata tertib. Kalau tata tertib kami rasa itu sesuai dengan aturan baku yang ada di laboratorium manajemen ya. Meskipun saat ini teman-teman praktikumnya juga secara daring sementara waktu. Jadi harapan kami praktikum tata tertibnya juga tetap dijalankan. Seperti apa? Contohnya penampilan rapi. Jadi ya jangan pakai kaos oblong seperti itu ya. Jadi tetap pakai baju putih, misalkan baju putih berdasi meskipun atasannya saja ya. Namun yang kelihatan di meeting, ketika Zoom meeting itu harus rapi. Kemudian yang kedua, memenuhi jumlah pertemuan sesuai ketentuan, minimal 6 kali pertemuan, karena kita pertemuannya hanya 6 kali saja. Jadi harapannya teman-teman semua aktif untuk hadir. Efeknya apa? Kalau misalkan kurang dari 6 kali ya bisa teman-teman tidak lulus. Ketika tidak lulus berarti harus mengulang praktikum ini di periode selanjutnya. Otomatis itu akan menghambat
praktikum-praktikum lain yang nanti akan diambil oleh teman-teman semua. Kemudian yang ketiga adalah membuat laporan sesuai dengan ketentuan. Nanti kalau ketentuan bisa disampaikan oleh asisten yang ada di laboratorium manajemen untuk ketentuan mungkin formatnya atau teknisnya seperti itu. Kemudian lampiran perhitungan, analisis itu kami minta untuk dilampirkan ya. Jadi nanti di belakang laporan itu ada format lampiran mungkin dalam bentuk Excel atau dalam bentuk apapun itu yang teman-teman mengerjakan. Itu disertakan di dalam pelaporan akhir sehingga kita bisa cek jawaban yang disampaikan itu benar atau tidak. Kemudian yang terakhir mempersiapkan presentasi untuk PowerPoint. Jadi mempersiapkan itu baik itu nanti aturannya mau pakai video atau audio itu PowerPoint-nya juga tetap disiapkan. Nah, kemudian untuk refleksi materi, jadi untuk refleksi materi dari teori portofolio dan analisis investasi itu sebenarnya apa sih mata kuliah dari teori portofolio dan analisis investasi? Mungkin teman-teman semua kami rasakan juga sudah mengikuti di mata kuliah ini secara reguler. Namun sekarang kita fokus pada praktikumnya seperti itu. Nah, teori portofolio dan analisis investasi kalau saya boleh ingatkan sedikit ya. Teori portofolio ini merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari materi saham, baik itu reksadana maupun surat berharga, yang fokusnya nanti bisa penghitungan ke return atau pengembalian dan resiko pada saham hingga pada analisis keputusan seorang investor. Jadi nanti terakhirnya itu adalah apakah investor ini memutuskan untuk mengambil keputusan mereka mau menanamkan investasi mereka itu pada saham atau bukan. Karena surat-surat berharga yang kita ketahui itu sangat banyak sekali ya, bukan hanya saham saja. Ada saham, ada reksadana, kemudian ada obligasi, ataupun ada surat berharga yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, di dalam teori portofolio dan analisis investasi ini itu juga menjelaskan arah dan tujuan investasi dengan membentuk yang namanya portofolio. Nah, kalau saya ingatkan tadi kan, portofolio itu kan kombinasi sejumlah aset. Nah, kalau misalkan kita flashback lagi, teman-teman sudah memahami tentang teori investasi yang disampaikan oleh Harry Markowitz bahwa don't put your all egg into one basket ya. Jangan pernah letakkan semua telur Anda di dalam satu keranjang. Ketika keranjang itu tumpah, maka semua aset Anda juga akan ikut rusak atau hancur. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga pentingnya kita melakukan portofolio itu artinya di dalam ketika kita mempunyai sejumlah aset ya jangan ditanamkan pada satu usaha saja, tetapi kita tanamkan ke berbagai macam investasi. Itulah kombinasi itu yang dinamakan dengan portofolio. Kemudian kalau isi materi itu ada penyusunan portofolio optimal. Ya, yang pertama ada penyusunan portofolio optimal. Jadi nanti teman-teman diminta untuk memahami dulu apa sih sebenarnya portofolio optimal itu. Kapan yang namanya portofolio itu dikatakan bisa optimal, itu ada langkah-langkahnya ya. Jadi ada sesuai tahapan, kalau tidak salah ada 13 tahapan sehingga sampai pada akhirnya dia bisa dikatakan optimal. Nah, kemudian yang kedua yang kita gunakan pada praktikum saat ini menggunakan metode single index model atau metode indeks tunggal ya. Jadi belum terlalu rumit. Nah, kemudian yang ketiga isi materinya adalah game trading saham untuk investor, khususnya investor pemula. Mungkin teman-teman di sini juga sudah banyak yang belajar atau bermain tentang saham yang sebenarnya ya. Nah, jadi nanti bisa malah mengasah ilmunya tentang game trading saham ini. Jadi isi materi kita fokusnya itu sebenarnya hanya ada dua ya. Fokus pada pembentukan portofolio optimal, kemudian yang kedua fokus pada game trading saham. Kemudian untuk petunjuk teknis modul teori portofolio dan analisis investasi, ini yang terakhir ya, ada beberapa tugas di situ. Tugas materi yang pertama itu mahasiswa peserta praktikum dibagi ke dalam 6 kelompok. Jadi kalau misalkan satu kelas itu dibagi ke dalam 6 kelompok. Kemudian setiap kelompok itu akan membahas satu materi, yaitu satu kelompok saham yang tergabung dalam indeks saham tertentu. Jadi nanti akan ditentukan, misalkan ada beberapa indeks ya, jadi ada indeks LQ45, ada indeks Jakarta Islamic Index, kemudian ada IDX Kompas 30 atau Kompas 100. Nah, seperti itu nanti teman-teman akan diminta memilih sesuai dengan indeks itu. Kemudian dari indeks yang ditentukan itu harus dibahas oleh kelompok tersebut berdasarkan hasil undian.
ya. Nah, setelah itu teman-teman mengerjakan kasus yang berupa penentuan portofolio saham optimal dengan menyusun laporan aktivitas berdasarkan sistematika yang sudah ditentukan. Jadi di modul yang sudah kami susun itu sudah ada tahapan-tahapan di mana teman-teman harus mengerjakan tahap pertama itu harus mengerjakan apa dulu, kemudian tahap kedua harus mengerjakan apa dulu, itu sudah kami berikan secara rinci di modul teori portofolio dan analisis investasi. Mungkin nanti kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan ke tim pendamping baik itu asisten maupun instruktur yang ada di kelas tersebut ya. Kemudian mempresentasikan hasil analisis portofolio optimal yang waktunya itu didasarkan juga pada hasil undian. Jadi tidak mesti kalau kelompok 1, 2, 3 itu maju lebih dahulu, bisa juga diacak ya seperti itu. Jadi intinya kelompok 1 sampai kelompok 6 di pertemuan ke-4 dan 5 itu semua sudah harus siap dengan makalah dan PowerPoint-nya, karena sewaktu-waktu bisa saja kelompok Anda yang maju presentasi. Kemudian melakukan revisi atau perbaikan. Nanti misalkan dari instruktur atau dari asisten itu ada catatan untuk Anda melakukan revisi, maka silakan nanti direvisi. Kemudian ada masukan misalkan dari kelompok-kelompok ya, jadi dari kelompok yang hadir saat itu memberikan masukan tentang materi yang Anda sampaikan, itu nanti bisa direvisi di dalam makalah sehingga bisa dikumpulkan di laboratorium manajemen, itu sudah sesuai dengan revisi atau masukan. Kemudian mengumpulkan laporan hasil praktikum. Nah, yang terakhir itu untuk yang game trading saham ya. Jadi materi yang kedua untuk game trading saham, peserta praktikum itu membentuk kelompok sesuai kelasnya. Jadi misalkan satu kelompok ada 5 orang ya, berarti itu satu tim ya. Anggap saja misalkan setiap kelompok itu terdiri dari 5 orang yang kami sampaikan di sini. Nah, nanti setiap kelompok itu ditentukan perusahaan apa yang akan dibeli sahamnya. Jadi nanti ditentukan di awal kelompok A misalkan mereka harus membeli saham perusahaan properti atau membeli saham perusahaan food and beverage misalkan. Itu sudah ditentukan oleh asisten di awal ya. Kemudian pelaksanaan trading dilakukan dengan platform online atau daring. Jadi semua kita melakukan transaksi itu secara online. Nah, otomatis mahasiswa itu terlebih dahulu harus menginstal aplikasi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah main saham sebenarnya itu pasti punya aplikasi untuk main saham atau trading ya. Nah, bisa kita pakai Bloomberg atau pakai RTI ya, secara mobile itu bisa. Kemudian mahasiswa itu membuat account login untuk aplikasi tersebut. Nah, dari tim ini tugasnya apa? Tugasnya mereka itu adalah yang pertama menganalisis fundamental saham. Jadi bertugas menganalisis saham itu secara fundamental ini seperti apa. Kemudian yang kedua, menganalisis secara teknikal ya. Jadi analisis teknikal saham. Kemudian yang ketiga, ada yang berperan sebagai trader atau eksekutor, bertugas mengeksekusi pembelian dan penjualan saham saat real time. Jadi nanti teman-teman akan diberi waktu sesuai dengan hari atau jam kerja saham itu dijual atau dibeli. Ya, misalkan jam hari kerja ya, misalkan hari Senin sampai Jumat, itu teman-teman bisa melakukan transaksi dan mengamati apa yang terjadi dan keputusan apa yang teman-teman ambil. Harapannya seperti itu. Sehingga nanti teman-teman bisa mengamati perkembangan dari perdagangan saham yang teman-teman lakukan. Jadi nanti akan diberi modal virtual. Modal virtualnya ini nanti sebesar 100 juta. Jadi teman-teman seolah-olah punya dana sebesar 100 juta itu dibagi dengan 5 anggota kelompok. Jadi per mahasiswa itu dapat dana virtual sebesar 20 juta. Nah, nanti dana virtual itu akan digunakan untuk apa? Untuk membeli apa? Nah, keputusannya nanti pada teman-teman. Sehingga kita nanti bisa melihat bagaimana kemampuan analisis baik itu teknikal dan fundamental teman-teman semua di dalam pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual saham. Kemudian yang terakhir ada administrator. Nah, administrator itu bertugas sebagai pencatat seluruh kegiatan transaksi, sekaligus memberikan catatan secara detail semua kegiatan transaksi itu. Jadi mereka bertugas untuk mencatat kira-kira kegiatan transaksi yang sudah dilakukan oleh tim ini apa saja. Nah, itu ya. Nah, dari masing-masing tim itu tadi yang sudah diberi modal sebesar 100 juta rupiah itu tadi, mereka harus bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan trading. Sehingga pengambilan keputusan di sini itu dilakukan secara bersama, bukan secara individu. Nah, anggapannya ini adalah teman-teman melakukan portofolio, karena kalau portofolio yang sebenarnya itu adalah seorang individu yang dia punya aset di berbagai tempat. Nah, ini contohnya ketika satu kelompok itu dianggap mereka punya
portofolio atau kombinasi dari berbagai macam aset. Nah itu terima kasih, itu yang kira-kira bisa kami sampaikan dalam technical meeting dari mata praktikum teori portofolio dan analisis investasi ini. Jadi nanti fokus pada isi modul ya teman-teman semua. Nanti misalkan ada materi yang belum difahami bisa ditanyakan kepada asisten yang mendampingi di kelas maupun kepada dosen instruktur yang mengampu teman-teman di kelas. Terima kasih. Selamat melaksanakan praktikum teori portofolio dan analisis investasi dan selamat belajar. Sekian dari kami, selalu jaga kesehatan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.